Dari situ ulama dulu pakai kaidah sehingga angkat istilah capur apa mapungi kamisi bilang di situ ada. Itu kan sunnah wasuruh. Bahkan angka agaga napim maliat atau motot tariolo dan ternyata itu hadis. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari almarhum al-Mughfurlah, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, itu menyampaikan dalam salah satu kitabnya bahwa 9 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka asera pangkaukang ia kona arwa bukan 9, 8. Itu berdasarkan hadis Nabi. Ini Hadratus Syekh itu hafal Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Makanya diberi gelar Hadratus Syekh. Makanya dia mengutip satu hadis Nabi. 8 perbuatan yang membuat rezeki tertolak. Siaga tanah peta pulau sona. Kekayaro yang pertama sandar di daun pintu. Itu hadis. Kenapa sandar di daun pintu itu tidak boleh? Ternyata ada hadis yang membahas beberapa masalah. Yang pertama, orang yang suka bersandar di daun pintu ketika kena penyakit itu sangat susah disembuhkan. Itu satu. Merajibura itu. Yang kedua, di belakang pintu itu ada jin. Sebenarnya jin itu bukan jin kayak jin biasa. Ada namanya Ummi Sibyan. Apa bukan? Ada namanya Rihil Ahmar, angin merah. Makanya orang tua dulu kalau buka pintu selalu mengatakan, usahakan aja nak kok agi bunga. Makanya kalau dia buka pintu dia menyamping. Pura timar hambus agi ngeta mana pernah buka materu. Karena yang pertama masuk itu ketika dibuka di waktu pagi itu bisa masuk adalah Rihil Ahmar, angin merah. Itu yang bawa penyakit stroke, yang kedua kanker, yang ketiga mimisan, keluar darah segar dari hidung. Onrona 2 nih, yang pertama di belakang daun pintu, yang kedua itu di dalam WC. Makanya kau nggak tahu buang ke WC jarak selama. Itu kuncinya. Tapi sebenarnya Rihil Ahmar ini juga makhluk. Cuma siupu ilino umuruna, tidak bisa dibakar oleh api. Sehingga Rasulullah datang Jibril kepadanya. Nasabah nakenai apuna nabita. Rasulullah berdoa karena dia melihat darah segar keluar dari hidungnya Husain, anaknya Sayyidina Ali. Disitulah Nabi berdoa. Kemudian Jibril datang membawa obatnya. Agar pesan malaikat Jibril, beritahukan kepada umatmu Muhammad untuk berhati-hati dengan penyakit ini, karena ini penyakit seumuran dengan dunia. Makanya Jibril mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Itu doanya. Siapa yang membaca doa ini kata Jibril, maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama stroke, yang kedua kanker, yang ketiga keluar darah segar di hidungnya. Apa lagi? Depa, ulangi tema. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Jadi makanya orang tua dulu itu pintar sekali, karena ulama waliullah yang mengajar dan itu ilmunya tembus. Makanya nak ajarkan
pemali to sanre okodo pintu denah kada makuye na podami kada pemali supaya dena jamai. Makanya kalimat pemali itu telu hukumna, wad diharam, wad dimakruh, wad di membawa mudarat. Tapi ya mako kata dena kada pemali maka dai bid'ah nasaba capana tamranaka. Ini keadaan bedanya akhlak. Saya itu lebih suka pakai pemali daripada bid'ah. Nah, sebabnya rukun agama lima ada hukumnya tuh wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Ikan yang kelima, ia kodena wajib, haram, makruh, sunnah atau mubah. Walaupun dalam usul fikih nanti tidak ada dikatakan mubah. Nah, sebab sini nagagai jamaah adalah talkur haram. Misalnya tidur itu bukan mubah, tidur itu adalah sunnah. Nah, sebab ia tahu mati roy dia nama dosa. Madosa katanya mati roy. Deh, ia tahu masam pajangnya pak madi madosa. Masam pajang itu dikejili-jili nah semua bolong aja na yan. Katirona semuanya. Masam pajang madi madosa. Ia tahu mati roy dia nama dosa. Nah, sebab magai dia nak pikiri. Angka kata matin Roma dosa. Makanya di Indonesia ada ucapan ulama, an-naumu tinrona tauma puasa ibadah. Desa ki makalingin. Maka dia ketau puasa matinro makia pelang cocok narek. Oh iya tu tau matinro magala mak gosip. Abang magai ia ko matinroy dia nama dosa. Apa nih kagak nabi kau? Ia ko motoi mabicara materu. Tak disko puasana. Jadi makai pelangi ko matinroy nanya ko deh. Makanya tu tinroy telu angka yasa tidur sunnatullah, angka tidur ilahiyah, angka tidur syaitoniah telu. Ia ku tidur ilahiyah kegayasan magosi pitawe to cia madosa eloki matino makruwe cakarudu lada kepada dia cakarudu ciani koto madosa yang peloki matino itu namanya tidur ilahiyah. Yang kedua angka yasat tidur sunnatullah cakarudu lada kina tolo matino istirahatkan mata yang itu nak kena kita aja muga bawangi alemu cakarudu matamu tu limugalulu maka makraman ke mata maka patinrona jangan. Kemudian yang ketiga angka yasa tidur syaitoniah macarama pitena cakarudu. Maka tobat pitena maka dapi barakallahu napamula matana. Makan dalam tu tate lima subuh ke belorondagi dan tinro itu ya tidur syaitoniah. Tapi ya kong jamaah aku matinro dan mereka silakan tidur. Magai pak saya pernah ditegur oleh guru tak karena pak guru karena anak matinro saya teriak kemudian saya kasih hukuman langsung maka ada guru tak jangan begitu. Maka da syukur kuna tangana atau madecengi matinro. Itu pesan beliau. Jadi ulama itu begitu Pak Bu. Maka dah aja namanya pesan itu istirahat. Nasabah namu tu menut terima dia tunulai. Biarkan dia istirahat sejenak. Pura timatu napa muli khusus. Kemungkinan dia mungkin menghafal tadi malam kau tidak tahu. Atau dia bangun tahajud tadi malam kau tidak tahu, atau dia sudah baca itu kitab kau tidak tahu. Maka Rasulullah itu tidak pernah menegur sahabatnya yang tidur. Entah tahu teme lagi kilal masih macai sahabat melolo gasai maka Nabi tak jolo tahu jolo dapat pura temena. Rasulullah ini orang Yahudi kan ada temboknya masjid. Nanyero Yahudi kan itu nasabah makan jasi saja oke lalu ditanya kan dia pakai tehele di masa Nabi itu kan tidak ada keramik makanya Nabi sering sholat pakai sandal jepit nonri macet ke lah karena memang tidak ada keramik makanya nita Yahudi yang kakortat o matar lo teme kalau padahal pun nilalang masih macai sahabat
nak melopat diri makan ya pesagi na papura. Selesai itu baru sahabat yang marah tadi disuruh ambil air 1 ember, napa suruh bolo. Begitu tingginya kasih sayangnya Rasulullah. Ini akhlak yang luar biasa Pak. Kemudian aja nembelala dalam Quran. Jadi ini tadi sandar di dalam pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, nigala daya matangangi na pake wajujue na palulukan. Mega ye, HP na naludukan, kacamata luduk napa. Yang paling banyak perempuan, malah cangkiri penuh daster na nagetang. Yang paling banyak itu ndak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari dan itu hadis Pak. Kemudian yang keempat, waju-waju pura ipake melo isesa napa ya palulukan dengan alasan melo mu isesa aja lalu tapaki masa padal itu wajuje dia itu lemita dece itu pantangannya itu. Orang tua dulu mengatakan pamali, padahal memang ada hadisnya. Nabi mengatakan itu yang membuat rezekimu tertolak. Makanya itu wajunna nabita hanya 5. 1 baju besi, 1 baju dipakai istirahat, 2 baju sholat, 1 baju sehari-hari. Jadi 5 itu wajunna nabita, jadi tulina pakai sosok. Waju sampajanna 2, 1 agak pendek karena diberikan hadiah kain dijahit menjadi 2, tapi engkau memponco cili, iana tuh agak tinggi. Makanya kau engkau tahu Pak tanggat tu sularakna, tanggat tu wajujumna aja na tamparan engkau itu wajunna nabi tamakor. Kemudian 1 sudah dipotong lengannya, pura tatap Pak, kemudian disambung. Alina nabi tamato goncingi, magi na goncingi, napalin na iwaju sampajan na kuyase non rotinro, na napalo majenne, pole majenne, matinro icokin na kuryase na 5 wajujun na. Dan kemudian itu nyenyak sekali tidurnya, manganganga kasih cokin na matinro. Dena melo na ditta komoto icokin na, purapi na sasak wajun na rucige, na goncingi 5 na. Na panala supaya dia nak kedo coki. Itu kasih sayangnya Rasulullah. Iyo puka pakko ini terpapasari gemak. Itulah yang ditutupi dengan surban. Jadi itu luar biasa Pak. Penting sampaikan. Kemudian jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Ya. Kalau kita buka di kitab Al-Gunyah karangannya si Abdul Qadir Al-Jilani itu dirinci. Nigi-nigi matau-matau bakso salasa akan kena penyakit kulit termasuk pano. Kalau dia memotong kuku hari Rabu itu magampang akan nalasa silele. Penyakit menular. Kalau dia memotong kuku hari Sabtu pasti kena musibah sebelum memotong kuku kembali. Pasti ada darahnya yang keluar. Kalau hari Ahad itu orang yang menolak rezekinya selama 40 hari. Makanya sunnah potong kuku itu cuma 3 hari. Senin, Kamis dengan Jumat. Pada itu ketoma tobat dari kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru kebu jari, supaya dia kena panu si bawari yang melang-melang itu. Kalau tidak mau miskin, jari telunjuk, baru jari manis, baru jari tengah, baru kelingking, baru kebu jari. Maka dia nak kasih asih itu tena mati. Begitu juga akhirnya. Idi mani kayak kami terpakai. Yo pu idi matobak mandar ini.
Ini yang kemudian jangan sekali-kali, ini pesan Aisyah, jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Aja lalu tak toba aku kamarai. Magai karena jin kuku itu akan tinggal di dalam kamar. Ia tunang katau pak denule matindro ko kamarana. Jalan ngase tapi mapelepa penadina purelalang. Itu jin kuku. Makanya kita disunnahkan berwudu tomak jenne jolo na pamatoba. Maka desi Abdul Qadir Al-Jilani ya ko angka tau mak jenne na pamatoba ia rokan ukil lagai puluku watakalena tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Itu berkah. Ini termasuk kalau mau menggunting rambut itu harus berwudu, sunnah hukumnya. Cuma kadang-kala kita tidak perhatikan. Biasa diisi balikin ke Jumai. Tomat-tomat jolok napalo dio, napalo cemeh. Mestinya selesai mandi baru berwudu sempurna baru memotong kuku. Itu yang sempurna. Jadi kau meloke misalnya cara-cara membersihkan diri. Kemudian rewa kalau kesampaian dipikir Pak Bupati benak sejam ceram. Kemudian usampaikan maka daya sampajange Pak Bu angkat tu barakakna. Tapi mega tahu biasa maka dah agaji ya sesempajang. Kegeji ya sesempajang. Ya koto mas sempajang agai ipas sempajang. Kegej si tongat-tongan na sempajang. Dasar na ikapakutan ko to. Yamuto na paloliso. Madari malasaurutan. Ang kato na tumakada. Ya podemu sangisan na sampajange. Maka na rubawan nutumu. Balalinromu. Degaga mo lolong. Ya kung kataw bicara mako to pak. Rata-rata tau din na sampajange ito. Sa panipoli. Taparesa ni kan. Yan ang kataw nga kare ko de musan-isa na sampajang maka darot tumbal lalindrom de kam dolong. Tau de na sampajang. Maka de guru takalisiden reng. Ya kong kataw na maka darot tumbal lalindrom de kam dolong ngapodangi maka datanyaga pe palolong akong kanamalang. Angkat kongka daripada deh ama konyero. Makanya guru takalisiden na rampe nasena ya sampajangi jamalalu deka galasa yang peti mujama ya kumakada kumakon bati kupakon itu yang peti pure mujama na sabay yang kong kamujama ang kawandi mapangolongan ya ko deka mujama sa barat. Makanya maka di guru ta itimbang makapai tan ritimbang anu de betungan na ya kong kapura mo pigaw ang kawa di paresa. Ya kung ka kepala desa deka laporan tetap titikam. Tapi ya kung kamu jo iparesa. Maka itu sudah mana? Makanya kerjakan karena Nabi nanti bisa memberi syafaat. Di sini intinya. Kenapa Nabi Ibrahim di langit ke-7? Padahal Nabi Musa di langit ke-6. Iya Nabi Musa nasifat bicara langsung si Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ya Nabi Ibrahim dia dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim Pak Bu dega gacau ege pasidakana nasaba iya wanewe nasidakaiki ya neto tu nilo Nabi Ibrahim pun alenga kasih kesempatan meloka panremanang isinin na atamu semua hambamu mapamula iya sewe letu kama lino siaga ni Nabi bonrida Nabi Ibrahim na paletu panabita siaga egan na tau kolino na panremanang itu pasidakana Nabi Ibrahim maka daga pasidakana Nabi Ibrahim meminta berikan aku kesempatan. Nasuroy po Allah Ta'ala malaikat Jibril tamok wilalan nasuruga malaka puro satu genggam napalay sarah kalau pun Nabi Ibrahim napay surut tabur kami di laut itulah yang menjadi garam yaitu ampai pat jewe pas sidakana Nabi Ibrahim iya kota bukai
barakai. Ia kota buka kitab Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin pada bab adab makanan. Tabuka ya, bab adab makanan. Engkau kutu nauki, siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah dia makan kemudian makan garam lagi sedikit baru minum, maka orang itu akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tapakimu ya roh. Makanya komelo ki komacai anaka sebelum mandre tasuri mak bisa lima napa curu pak jallo noko garam halus kemudian dia makan supaya cerdas sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Nah sebab memang Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, siapa yang mencicipi sedekahku sebelum dia makan makanannya, anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Coba itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, makanya di Jawa itu rata-rata santri pintar. Baru kelas 2 sanawiyah sudah hafal Alfiya Ibnu Malik yang lebih 1000 bait itu. Kita di sini Pak ulama saja tidak hafal. Di Jawa itu anak ibtidaiyah sudah menghafal Alfiya Ibnu Malik. Kenapa bisa? Ternyata ada tradisi yang kita lupakan dan itu sunnah. Kemudian yang kedua, saya punya buku itu di Mambadia Sasya. Saya punya buku Rahasia Hadis Nabi dalam Tinjauan Sains. Ternyata di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Itu berkat. Yang ketiga, wah ini paling penting. Nah ini kita manrepeje sebelum makan makanan dan makan lagi garam setelah makan baru dia minum, maka dia tidak akan lemah syahwat. Itu berkat. Modalak narwanewi. Itu garam ya. Saya bulan 11, bulan 12. Saya bulan 12 tanggal 9 itu ke Lombok Tengah. Sempat bersilaturahmi dengan guru Turmuzi. Di pondoknya itu kurang lebih 3.000 santri. Kurang lebih 3.000, tapi santrinya beda. Kalau yang sekolah pendidikan itu hanya ada kurang lebih 1.000. Tapi yang masyarakat sekitar itu 2.000-an. Jadi ya Pak Lombok, ya masyarakat lay pasangat corong ko sida pena bolana. Jadi aku mah pengajengi kiye mak guru tu itu ko bolana. Itu. Jadi pada ini maka doko masigi mak pengajian ko kilala pondok mak pengajian angka corong setiap sudut itu ada corong. Ada angka toa. Jadi ya rotoe semua masyarakat di satu desa itu dengar. Jadi ya kuma pengajian ni maghrib sana nae mak guru tui tau matoyo ko bolana. Itu dia buka juga kitabnya. Jadi santrinya lebih 3.000. Itu jadi makanya dari situ begitu Pak. Saya heran, wih mana kepeje. Kemudian dia ambil itu, kemudian dia makan, kemudian dia minum sedikit, baru dia makan. Setelah itu diambil lagi. Tapi saya tidak tanyakan. Saya mengatakan ini pasti ada dalilnya. Tidak mungkin dia lakukan. Karena setiap makan begitu. Nanti pulang baru saya buka kitab-kitab. Buka. Oh ternyata memang ada. Jadi ini penjelasannya. Ini penting saya wasiatkan. Ya kumeloki kumace anak lakukan itu. InsyaAllah. Ya upidi tomatoy laban. Ini yang pokok anak-anak. Jadi komeloki malai untuk supaya tidak lemah syahwat silakan. Makanya sebenarnya mandi junub laki-laki itu tidak sama dengan mandi junub perempuan. Mandi junubnya laki-laki itu tidak mencuci kaki. Terakhir, kalau berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, kakinya tidak dicuci. Nanti selesai mandi baru dia cuci kakinya. Tapi watunna ceme denawan dinaka ajena, lepas dari lantai. Hikmahnya itu tidak akan lemah syahwat.
Makanya mandi junub itu ada dua. Satu, mandi junub untuk perempuan yang berwudu sempurna sampai mencuci kaki. Kalau laki-laki itu tidak, makanya dua macam. Maka damagi nang kedon rupa angka majenne dia selesai. Pura picamen apa mah bisa kaje. Angka to selesai wudunya. Untuk yang selesai wudunya itu mandi junub bagi wanita. Untuk yang tidak selesai wudhu itu untuk laki-laki. Karena kata Sayyidina Ali, hikmahnya tidak akan lemah syahwat. Itu dipraktekkan Sayyidina Ali. Ini beda ya. Padahal hadisnya memang ada dua. Kemudian, Nabi Ibrahim, keistimewaan Nabi, mimbarnya ada di sebelah kanan aras. Sedangkan mimbarnya Rasulullah di sebelah kiri aras. Ya. Jadi ya mimbarana Nabi tahu sebelah kiri na aras, nanya sebelah kiri aras jalan masuk ke neraka, sedangkan di sebelah kanan aras itu jalan masuk surga. Makanya Sayyidina Ali pernah tanya ke Rasulullah, ya Rasul, kenapa mimbarmu di situ? Bukan ke sebelah kiri itu jalur masuk neraka? Rasul mengatakan betul, di situ adalah jalur masuk neraka. Saya yang meminta kepada Tuhanku untuk diletakkan di situ mimbarku. Karena kelak ketika umatku akan digiring masuk ke dalam neraka, saya akan menjemputnya di situ. Sebelum dia masuk di pintu neraka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah supaya dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan disitulah nanti dia akan ketemu Nabi Ibrahim di pintu Ka'bah, di pintu masuk surga. Makanya di situ ada kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yana tunah kada nabita nigi tau mangkalinge bange. Kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu maksudnya. Yaitu ampai kota maki masigi ena batawi aja langsung masam paja sunnah walaupun boleh rogiki nasaba ya kumon roki jolo mangkalinge bange, kemudian dijawab, maka kita dapat syafaat langsung dari Rasulullah. Ia kota masam paja sunnah belum tentu. Jadi ya kung tahu pak tama masigi langsung masam paja sunnah nabu batawe, ia tu tawe pada kumalay motor na dia nyotona. Meli pulsa na malu HP na. Itu hindi betungan na marajay na denge nanya nalay. Itu penting. Makanya kita tunggu, jangan duduk dulu dengarkan azan. Selesai berdoa baru sholat sunnah. Maka itu kuncinya. Tapi ya kumatangangi masa paja sunnah nakama pak bangi salai bawan. Maka kenapa silakan Pak Ustaz salah ini? Karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada sholat sunat. Kecuali angka 2 sampai sunnah, naten Nabi teh salai, ya sampai sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah subuh. Kemudian yang kedua witir, jangan tinggalkan. Palatu ijolo iya tu napalo kumacio. Itu kuncinya. Jadi kita pahami. Pak Migato ya tu maka kando nita ni 10 menidati masa paja sunnah ngopi. Makanya ada jam begini itu supaya tertib. Makiro. Jadi kemudian Noi Nabi takut Nabi Musa memprotes. Istilahnya tidak, dia meminta, ya Rasulullah, saya agak ngalek ko ngalata sampaja saya 50. Maka Nabi Musa endre ko milawi kurang. Ilawi kurang Muhammad. Sila daw mau jamu. Nabi meminta, dari situ hadis berbolak-balik sampai disisakan 5 waktu. Jadi dulu itu 50 waktu, Pak. 50 waktu. Nalay de cenang ke Nabi Musa, kini degagay Nabi Musa Pak manrasay Pak Bang. Iya. De penatuda mo kubolanan na rewa siguro ko masigi. Ka-50 siya susiman ni may malauliso. Coba di garere ke iyero lagi di may madari repang. Apalagi itu
Makanya Rasulullah minta kurang ya Rasul. Kemudian magina 5 mingonro pak, dan Allah sudah patok tidak bisa kurang. Ambil itu yang 5. Maka dia itu pandrita ia mematomi 5 ewe sampai yang khusus untuk Rasulullah dan umatnya. Ia roleangi sampai jangan nabi nala nabi tak yelengi hadiah. Ya mana nih pasti pulungan. Ini tuh sampai kui pasidi sampai sunat duha, sampai sunat tahajud, rawatib antara sholat fardu, nafilah itu cukup 50. Angkat itu pandita maka dade na pancaji sikiri ipong Allah Ta'ala. Yaitu sampai watun na pura nabi tamame raja dua ngaswinon ro malaikat Jibril napai podang purai mas sampajang milaudon nabi ta. Bagaimana saya bisa dapatkan sholat yang saya tinggalkan ini? Walaupun bisa dilaksanakan. Ada yang ini ternyata zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 33 rakaat 17 rakaat sholat fardu ditambah 33 50 mati jumelan. Nah, makanya menjadi zikir. Itu sampai kupur rakimah beresan lah ngonroki masikir subhanallah itu 33 aja subhanallah subah alhamdulillah mendu kakak dia semakor perbaiki itu subhanallah ya kau si sambungi subhanallah ya kau terpisah subhanallah dia nak subhanallah subah. Biasa begitu. Angkam itu tuh mako tuh pak, angkam itu masih uruntuk. Oko wajo, angka, ukur lalang ngelosi wah. Karena numan negara masih angka tuh. Oh ini. Kelima kamu merubah hal. Maka nanti subhanallah. Alhamdulillah. Wih, nanapai 12 ini. Makanannya alhamdulillah. Allahu Akbar. Amin. Oh, merubah nih. Dena wacu milau dopa. Ya nang kata milau dopa pada mi barum ini wacu. Apa to melo mangani deni risau. Amin. Angkat tahu capak nampak mi mana sana mami mau tapi angkat tahu itu makmu jago agak makan mami amin wah kagak imak gimpe makmu kiru alhamdulillah Bapak Bupati kita sudah datang lebih tunak si jam ceramah. Kemudian yang terakhir, kegaya sesempajak Pak Bu. Ia rositongan na ya sange sempajang, ia natumu Ahmad. Yaitu ampai, ia ketemu sempajak tetong, roko, suju, tudang. Ia kotatongi alipu, ia ko roko yurupu ha, ia ko suju yurupu mim, ia ko tudang yurupu dal. Maka day okina Ahmad. Itu. Api tetong haroko mim suju dal tudang itu Ahmad. Kami ucapkan selamat datang kepada Lena Tomlabit Bapak Bupati Wajo. Alhamdulillah. Jadi saya selesaikan sedikit ini. Ini tuh ampai maka data iya tidi angka watakale angka nyawa tubuh kasaraat nyawa rahasia ruh. Makanya ia watakale ia naruh puluk tanah. Unsurnya itu tanah, api, angin. Walaupun nanti tidak nampak. Maka dega api ku watakale ia ku macaiki emosi tubuh panas. Itu unsur api. Angka unsur air, angka unsur tanah, angka unsur angin. Makanya menyatu 4 dan itulah menjadi jasad. Yaitu ampai Pak Bu pada makun reye lawin melital lo sirah
na pembeli belubeng setengah kilo, na pembeli terigu sekilo, na pagola kasih siliter, na panabalender mancaji roti. Tak detalona, tak detariguna karena sudah menyatu. Begitu juga tubuh manusia, unsurnya ada. Makanya ya pai unsur makanya paterekai alipu tetong itu adalah sifatnya api. Api tetong ngangir rokok wes sujud tanah tudang sehingga maka mati Ahmad. Ia nanti nak dapat terekai ia tiasanya sampajat tahu. Jadi aku nggak tahu dia sampajat tanya tahu ia tu. Tapahan. Nasabah ulun mim aroy ha pinggul mim aja dal tulisannya Muhammad. Ia tu makada Nur Muhammad tatoma sampajang Ahmad sampajang upangulu nyawaku Baitul Makmur. Ia tu nama masuk. Tapi ya kau nggak tahu baca ya tu tahu pusat. Dia dibaca apa je pun ni. Nah, ini penting. Saya kau ni rupa bu. Magi-magi nampak barakai pun Allah Ta'ala lebih nak si jamaah macam bu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi